Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa pada acara kali ini. Baik, saya selaku pembawa acara izin memperkenalkan diri. Nama saya Michael Robi Salgado. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan rundown pada acara kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi, dan yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan terakhir penutupan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya izin menyambut narasumber pada webinar kali ini, Kak Puput. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara webinar yang bertemakan toxic relationship kali ini. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dipimpin oleh Kak Syarif selaku moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali perkenalkan saya Syarif Burhanuddin yang akan memandu sesi berbincang pada kesempatan pagi hari ini. Di sesi berbincang-bincang kali ini bertemakan tentang toxic relationship. Berbicara soal toxic relationship, tentu setiap orang memiliki harapan ingin terhindar dari hubungan yang tidak sehat dan ingin membangun sebuah hubungan yang harmonis serta nyaman. Namun dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum tahu tentang apa itu toxic relationship. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang disebut dengan toxic relationship? Dan kemudian juga dampak apa saja yang dialami oleh korban. Nah, pada kesempatan kali ini semua itu akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya pada hari ini. Beliau adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang mempunyai pengalaman mengenai toxic relationship dan tentunya sudah paham betul apa itu tentang toxic relationship. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Puput Melani. Baik, pemateri kita sudah bersiap-siap untuk memberikan materi untuk kita semua, dan nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materi, kemudian di sesi kedua itu akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator. Untuk itu saya persilakan Kak Puput Melani untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Senang bisa berjumpa dengan kalian. Di kesempatan kali ini saya akan mengedukasi teman-teman mengenai bagaimana sih keluar dari hubungan yang toxic relationship. Dan sebelum berlanjut ke materi toxic relationship, saya mau tanya dulu nih sama moderatornya. Kira-kira yang moderator ketahui, Mas Syarif, tentang toxic relationship itu seperti apa? Menurut saya toxic relationship itu suatu hubungan yang tidak sehat yang memiliki dampak pada mental dan fisik yang tidak baik. Oh, keren, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Mas Syarif. Jawabannya itu juga sangat mewakili semua definisi dari toxic relationship. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu toxic relationship. Toxic relationship, dua kata, toxic dan relationship. Toxic yang artinya racun, beracun. Tanpa kita sadari, racun ini bisa menghancurkan, bukan hanya menghancurkan, tetapi juga bisa mematikan yang mengkonsumsinya. Dan relationship yaitu hubungan, bisa hubungan persahabatan, percintaan atau yang sering disebut romansa, dan hubungan rekan kerja, dan hubungan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, toxic relationship itu yaitu hubungan yang menghancurkan, hubungan yang beracun, yang bisa menyebabkan penyesalan yang mendalam bagi si korban ini. Gitu Mas Syarif. Contoh apa sih yang sering terjadi dalam hubungan yang toksik? Contohnya itu banyak sekali Mas. Bahkan kalau saya bisa melihat di sekitar kita, teman-teman itu ada dalam hubungan romansa seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang laki-laki yang tabiatnya membimbing, mendidik, menyayangi, tetapi malah berbalik, sikapnya berbalik. Yang
seharusnya saling menghargai, tetapi malah bersikap saling mengintimidasi, terlalu posesif, dan yang lainnya, Mas. Nah, mengapa seseorang bisa melakukan hal tersebut? Faktor apa yang mendasari perilaku tersebut? Faktor yang mendasari itu banyak sekali, tapi saya merangkumnya menjadi 3 ya, Mas. Ya. Yang pertama yaitu belum adanya kematangan secara emosional. Yang kedua yaitu ketika ada tidak terpenuhinya kebutuhan waktu dia kecil, kebutuhan disayangi, dihargai, itu minim sekali dilakukan dengan keluarganya, Mas. Yang ketiga yaitu bertindak gegabah dan cenderung tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Padahal lingkungan sekitar ini memiliki andil untuk menentukan dia bersikap buruk atau bersikap baik. Bagaimana cara keluar dari hubungan yang toksik, Kak? Cara keluar dari hubungan yang toxic relationship nih, lagi-lagi soal mindset. Jadi begini, Kak, jangan bergaul dengan orang yang toxic relationship hanya karena Anda kesepian. Kalau Anda haus, bukan berarti Anda minum racun. Yang kedua yaitu sayangi diri kamu dan berhenti untuk menyenangkan semua orang. Semua orang memiliki definisi kebahagiaannya masing-masing. Jika kalian berada di lingkungan yang toxic relationship, let him go, let's go, langsung pergi. Seperti dakwah Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad menyebarkan dakwah yaitu di kota Mekah ya, Mas. Oh ya, di kota Mekah dia menyebarkan dakwah dan dakwah ini ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Mekah. Kemudian Allah murka. Allah menempatkan Nabi Muhammad di kota Madinah yang sering disebut Yasrib, Mas Mika, misal. Kemudian dari hal tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika di kota Yasrib, Nabi Muhammad bisa menyebarkan dakwah secara menyeluruh. Bukan hanya secara menyeluruh, bahkan Nabi Muhammad dihargai di kota Yasrib. Cari tempat di mana kalian itu dihargai. Dan yang ketiga, yaitu perbaiki diri kamu dan sibukkan diri kamu ke hal-hal yang positif. Ketika kalian sibuk dengan hal yang positif, secara tidak langsung nih, pikiran kalian, tindakan kalian itu akan mencerminkan hal-hal positif pula. Dan orang-orang yang toxic relationship ini akan mengira bahwa oh, dia tidak sefrekuensi dengan aku lagi karena sikapnya ini udah di luar dari kata positif, bahkan bisa dibilang menjijikkan ya orang yang toxic relationship ini. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Puput Melani yang telah memaparkan materinya. Sekarang kita masuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dengan Kak Puput Melani. Nah Kak, pertanyaannya mengenai materi yang Kakak sampaikan pada hari ini, mengapa masih ada banyak orang yang terjebak dalam hubungan yang toksik dan kenapa korban sangat susah untuk keluar dari hubungan tersebut? Oke, mengapa seseorang bisa terjebak dalam hubungan toxic relationship? Kalau dalam hubungan romansa, yaitu karena dengan dalih seorang laki-laki maupun seorang perempuan sudah terlalu cinta, sudah terlalu nyaman, sehingga ia mengindahkan semua perilaku-perilaku pasangannya yang seharusnya tidak dilakukan sebagaimana pasangan biasanya, begitu. Dan kenapa seseorang susah sekali keluar dari hubungan toksik? Itu ada 2 faktor, Mas. Yang pertama karena faktor ancaman dan ketakutan, yang kedua karena minimnya penerimaan diri. Dengan dalih gini, kalau misalnya aku keluar dari hubungan ini, siapa yang akan mencintai aku lagi? Siapa yang akan menyayangi aku lagi sebagaimana manusia pada umumnya? Nah, kesimpulan yang didapat pada materi pada hari ini yaitu toxic relationship merupakan suatu tindakan yang bisa meracun atau menghancurkan seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan hal ini bisa menyebabkan korban mengalami trauma serta penyesalan dalam diri seseorang korban. Kemudian cara keluar dari hubungan toksik yaitu memperbaiki dirimu, sibukkan dirimu dengan hal-hal yang membuat kamu bahagia,
ketika kamu berpikir dan berperilaku positif, maka perlahan-lahan orang yang toksik akan menghilang. Baik, nah teman-teman siapa di sini yang masuk ke dalam lingkaran toxic relationship? Kan udah dijelaskan sama Kak Puput, kalau misal masuk ke lingkaran toxic relationship, kita harus keluar dari lingkaran tersebut. Baik, karena sudah di penghujung acara, saya selaku pembawa acara pada webinar kali ini izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Di Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok kita berjumpa lagi.